Nah, akhirnya gua kedatangan bintang tamu lagi. Ngobrol sebentar, ngobrol sebentar. Baru kayak dateng. Ini makan dulu, Pal. Iya, nggak apa-apa. Makan, ngopi dulu baru Ya. podcast. Ini podcastnya ngobrol sebentar, jadi paling cuma 10 sampai 15 menit doang. Wah, lama itu mah. Iya. Emang podcast berapa kan? Deddy Kobuser aja sejam. Ya iya dari Kolbuser lalu lu. Ngobrol-ngobrol gua. Jadi ini kemarin lu nonton nggak? Jadi Apa tuh? episode pertama tuh ngobrol sebentar gua sama si Firza Logika. Iya. Gua sama dia kemarin tuh yang nonton. Enggak, alasannya lu ngapain nih ngajak ngobrol gua? Ya itu kan udah suci 11 gitu. Jadi buat teman-teman ini sama kayak Firza juga suci 11. Jadi ngobrol sebentar aja gua ya paling kisar-kisaran nanya-nanya lu stand up dari kapan sih, Dek? Iya serius, Oh, Dek. seputar stand up nih. Iya, mulai open mic kapan dulu? Seputar stand up. Awal stand up tahun berapa lu inget nggak? Gua 2016 tapi akhir. Bulan apa? Ingat ya? November kayaknya. Kalau gue tuh inget, Dek. Gue Oktober November lah gua. Gue September tanggal 16 September gue mulai open mic pertama kali tuh. Dulu apa yang nge-trigger lu tiba-tiba gue kayaknya stand up dah. Itu gua ngeliat Bang Wawan Hernawan Yoga. Nonton di mana? Suca. Oh, nonton Wawan di Suca terus lu cari-cari komunitasnya gitu. Enggak, gua dulu nggak tahu itu komunitas apa bukan. Nah, terus bisa nyemplung ke Bekasi. Gue pengen tahu nih, ini nongkrongnya ngumpulnya di mana sih? Terus? Gitu, nggak mungkin. Di WC, Iya, nggak mungkin di WC. Iya, terus Nggak gimana? mungkin di rumah Doli kan? Iya. Orang tuh juga nggak tahu Doli kan. Jadi lu cari tahunya di mana tuh? Di Twitter ya? Di rambut Satori sih. Iya, lu bercanda mulu ini sih Bapak. Di Twitter gitu. Lu cari nih Kagak Facebook. di Facebook. Oh, dulu masih Facebook ya? Facebook. Sehari ternyata ketemu tuh Trikuk ya? Enggak, kok Trikuk sih dulu Kemang. Oh, dulu Kemang. Iya. Ketemu lah. Bangor. Di Bangor. Terus ketemu Iya. lah lu komunitas Bekasi si Wawan Cikuk itu. Iya, pertama kan ini. Lagi lucu-lucu. Bang Wawan kan juara 3. Terus dia, "So, ini gua ngefans banget sama Bang Wawan kan. Ini di mana sih? Gue cari di Facebook tuh. Ternyata ada di Kemang. Terus? Gue samperin, ada Bang Wawan di depan kafe lagi main HP. Gue samperin, "Bang." Langsung minta foto gue. Oh, gue kira minta pulsa. Woi, lama rambut satu. Iya. Wawan tuh lagi lucu-lucu. Nah, akhirnya lu masuk Bekasi dan biasanya tuh open mic tuh nggak langsung lucu, Dek. Lu ngerasa lucu materi lu diterima di penonton dapat ketawa tuh setelah open mic berapa kali, Dek? Setelah 3 kali. 3 kali cepet juga tuh. Jadi itu Bekasi, jujur aja Bekasi termasuk susah. Jadi gue monster lah anjir. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu tuh open mic Jabodetabek tuh yang paling susah ditaklukkan menurut gue ya. Jakbar pertama, kedua Bekasi. Lu kalau udah pecah di Jakbar sama Bekasi udah paling oke dah. nggak, jadi gue waktu itu dateng. Gue ngelis kan sama MC. Ada yang mau open mic? Gue ngelis. Nggak dipanggil. Karena kebanyakan. Biasanya kalau nama-nama yang nggak gue nunggu seminggu lagi dong. Seminggu lagi gue datang lagi, ngelis lagi, nggak dipanggil lagi. Kebanyakan lagi, datang lagi gue lebih awal, tetap nggak dapet juga. Ternyata penuh lagi. Karena gue baru mungkin lagi taruh di bawah. Gue kira lu ngelisnya namanya jangan panggil saya. Terus mungkin ya. Ya akhirnya setelah datang ke, lu berarti aslinya udah datang keempat, tapi justru yang keempat ini open mic pertama kali ya? Kenapa? Jadi kan datang pertama nggak dipanggil. Karena emang Bekasi dulu penuh banget. Penuh banget ya, lagi hype-nya dulu zaman dulu. Rame banget. Jadi gimana ya? Ya kasih yang buat latihan dulu lah, latihan buat show. Tapi lu berarti open mic pertama ngebom dah pasti kan? Pasti nggak lucu. Gua open mic pertama nggak lucu, kedua nggak lucu, ketiga lucu. Ketiga lucu. Pede tuh di situ. Gua open mic pertama nih nggak lucu kan? Terus gak ada yang mau nongkrong sama gua kan? Iya. Berarti seangkatan lu siapa tuh 2016? Lah itu tuh lagi ngerekam. Jonek ya? Iya. Jonek gue inget banget tuh, Herman Jonek tuh konten kreator sejati dah pokoknya. Iya. Gue awal mula dulu open mic di Bekasi, gue justru nggak ngeliat lu, Dek. Ngeliatnya Jonek masih pakai topi tuan rumah dulu gitu kali. Iya gak sih? Tuan rumah baru ini kayak. Rama itu Rama. Rama itu dari dulu ini dari siapa tuan rumah? Show-nya. Iya pokoknya gue. Siapa? Apep Dodo. Pokoknya gue pertama kali ketemu lu, Dek. Iya. Ya itu lu mampir ke open mic Depok. Kata gue lucu. Oh, ini Haji Kompes. Iya. Bukan open mic, pokoknya lu rombongan anak Bekasi datang bareng-bareng, Erwin Belo segala macem datang bareng-bareng ke open mic Depok. Gue ngeliat lu lucu nih, gitu kan. Lama-lama nama lu mulai terdengar nih, ada komik absurd Deki gitu, Deki lucu banget. Akhirnya tiba-tiba ya kita bikin show tuh. Unthinkable gue juga nggak tahu. Yang gak laku itu kan? Gak laku penontonnya dua yang satu. Tapi kalau sekarang pede udah ya. Sekarang pede udah masing-masing ibarat. Udah jambore ya kan? Iya jambore. Wah gitu deh pokoknya. Pede lah, pede. Nah,
kita bikin Unthinkable itu yang menginisiasi lu ya, Dek ya? Gua. Lu ngelihatnya apa dulu tuh? Sebenarnya gua tuh awalnya gua pengen ngajak Eka doang. Eka doang, karena lu merasa Lu. iya gua justru. Lu bukan gua. Yang menginisiasi Unthinkable. Iya. Kayaknya Eka dulu. Eka ngajak gua ngajak lu. Terus satu lagi Fahri. Dan gua merasa ini Eka warnanya warna kayak Frimawan tapi lebih absurd. Lu sama gue setipe lah gitu. Mungkin ada kartun-kartunnya mungkin, tapi gue ada logikanya lagi. Iya. Fahri menurut gue normal. Iya. Tapi emang punchline-nya kadang-kadang punchline kartun juga sih, kayak Iya. materi dia tuh yang paling legend kan penonton apa, orang naik motor bawa TV PS, di belakang iya. ada main PS gitu. Betul. Unthinkable so nggak laku lah ya Nggak kan. laku itu, parah banget itu. Terus nggak tapi laku. setelah Unthinkable kan kartu apa? Ada acara namanya di kartu merah gitu ya, di Kartu merah. Lu pernah juara nggak di situ? Enggak pernah. 2 kali doang gue ikut. 2 kali doang dan nggak juara, terus tiba-tiba corona. Dan lu ngerasa bangkit lagi di stand up itu tahun berapa lagi, Dek? Jadi merasa wah, karir gua udah mulai bagus nih di stand up nih. Karena pas Unthinkable jujur aja tuh menurut gua lu Pak Moa tuh lagi naik-naiknya tuh Nah, dulu. kalau kata gua gini ya. Dulu ya, komedi kita nih Iya. untuk anak komunitas doang. Oh, jadi kita egois ya? Enggak, ya. Jadi kita nulis ya buat nyenengin komunitas, enggak buat umum. Betul. Dan kita di komunitas pecah terus kita sosokan pede bikin show. Betul. Nah, terus gue ngerasa, tapi sekarang itu ya, Hah? komedi-komedi yang kayak gini tuh, yang apa ya, udah bisa diterima semua. Mau yang aneh, mau yang apa, karena udah stand up comedy udah masif banget, Dek. Di YouTube ada, di TikTok ada, Facebook ada, re-uploader banyak banget. Betul. Jadi kayak komedi-komedi kayak kita, kayak lu, Firza, itu udah ya contohnya Firza Logika aja tuh di Suci keterima, lu aneh-aneh juga keterima kan. Iya. Nah itu kan corona tuh komik pada berjuang lagi kan, kayak setelah corona tuh dari nol lagi, lu mulai kayak pede lagi, wah gue kayaknya karir gue bisa lagi nih di stand up nih. Iya. Apa yang nge-trigger lu tuh? Gua ini enggak sih, gua nggak ada kayak gitu sih. Kalau gue ini Maksudnya gini, setelah corona gue menang lomba, oh kayaknya bisa nih gue kayaknya nih gitu. Kalau gue kan bukan pejuang lomba kan. iya pejuang rupiah. Wes. Terus Kagak, gua gini. Karena sebenarnya gua stand up itu ya ya udah, gua pengen ngerasain, sebenarnya gue pengen ngerasain panggung gede gitu. Pengen ngerasain panggung gede, gue pengen menghibur aja sih gitu. Iya. Lebih banyak orang. Masalah ngebawa melucu mah itu ya udah. tapi ya menurut gua setelah corona tuh kan ada lomba-lomba lagi, terus kayak lu di open mic sering pecah banget, terus nama lu juga udah mulai sering terdengar, dan lu setiap keliling pecah mulu, Dek, yang gua tahu, Dek. Jadi lu udah mulai jadi bahan obrolan senior gitu kan. Pas ditonton senior, pas lagi open mic keliling pecah, otomatis kan lu dapet spotlight di situ tuh. Nah gua ngerasanya lu di situ tuh sampai akhirnya lu street lolos kan, yang Suci yang tahun sebelumnya yang sama Iya, LKS lolos, Jambore lolos. Jadi sama itu gua lolos, lu Jambore ditelepon ya, Nek? Dek ya. Deki, Jambore itu bukan modal dari lomba ya, tapi emang dipilih berdasarkan kompetensinya dipilih. Dan ujungnya menurut gua puncak kesuksesan Deki, menurut gua yang banyak dicari sama orang, ternyata dia lolos Suci loh. Itu impian komik-komik banyak. Rasanya gimana, Dek, lu lolos Suci? Lu lolos Suci nyangka nggak lu? Apa emang udah Gini, Pak. emang udah tahun gua ini? Enggak, iya, jadi gini. Nih gue tanya sama lu sekarang. Iya. Ya itu yang gue tanya di HH. Iya. Nah itu harus lu pendemin. Apa penonton nggak tahu ini tadi? Jadi gini, lu kalau gue tanya, buat karir lu stand up 2025 ini, apa yang lu pengen capai? 2025 gue pengen bikin show, gue pengen naik stand up fest Pak Ajis, gue pengen naik stand up fest, sama jobnya banyak dah. Udah itu doang. Udah. Ya udah. Oke. Kerikot ya, Kim. Record. Takutnya patah-patah langsung pindahin flash di Bebas sekitar. nggak? 9 menit, 3 menit lagi. 3 menit lagi ya? Timerin kok. 3 menit lagi. Sekarang gue podcast di waktunya. Suci gimana? udah Suci bro. Suci gimana? Dek gimana tadi Apa? sampai lu nyangka nggak kalau lu lolos Suci? Enggak, karena gue emang dari lama, maksudnya gini. Ya itu gue tanya, gue ditanemin dari diri gue. Pokoknya gue pengen lolos Suci. Ya enggak gini, gue pengen tahun 2024 pencapaian stand up gue pengen kalau dapat kesempatan Jambore, gue pengen tampil bagus sama masuk Suci. Udah Keterima ternyata di Suci. hati gue itu doang. Nah, salahnya gue
pas gua di hati gua bilang Suci doang, nggak bilang juara 1. Jadi ya udah masuk Suci doang. Oh gitu. Lo harus tuh simpen nih harus ada mental juaranya di dada lu dari. Pokoknya gua harus juara Suci gitu. Misal lu nih, lu kan pengen next stand up PES. Udah next stand up doang. Ntar lu nggak lucu lagi. Jangan bilang ada laginya dong. Penonton jadi tahu dong. Gua. Jangan ada laginya. Maksud gua lu bikin gua next stand up PES dan gua lucu. Itu. Ya, gue pengen next stand up. Lu cuma bilang ya next stand up PES doang. Tapi nggak bilang lucu atau enggak. Gue pengen stand up dan gue pengen lucu. Nah iya itu. Tapi kurang minta. Iya, kurang mintanya, berarti kurang lucu ntar. Sama ini. Kan jambornya lucu banget. Itu. Kalau pengen beli ada tuh digital downloadnya. Gimana materi lu? Materi gimana? Sering. Nah, itu belajar ambil dari pengalaman, Pak. Iya deh, gue mah mental ya kena sebulan 2 bulan. Sekarang udah mulai bangkit. Gue kan udah open mic lagi. Gini juga gue. Lu ini malam mau tampil. Udah nggak usah lu ngobrol sama orang ngetes materi ini. Udah percaya aja sama materi lu. Ini pecah nih gitu. Ini intermezzo aja ya. Jambore tuh gue materi sebenarnya udah solid naik. Terus open mic terakhir di Comika udah H-3 ngebum gue di Comika. Malam itu juga gue ganti setlist. Gua open mic di Bandung kurang, jujur aja. Set gue itu kurang di Bandung. Karena gue emang habis Musdalifah tampil. Terus sama ini di Jambore gue tuh nggak ngelakuin ritual yang biasa gue lakuin. Apain? Ngejajal panggung. Ternyata malam-malam tuh kayak si Hakim Bagil pada ngejajal panggung, mas penonton pada tidur, penonton pada nongkrong, dia tuh ngebadanin di atas panggung bener-bener kayak ya dia seolah-olah udah tampil gitu. Gue tuh biasanya kayak gitu kayak Sun nih. Penonton lagi pada panitia lagi pada ngapa-ngapain, gue naik panggung udah latihan, bener-bener ngejajal di panggung ritual gue tuh kayak gitu. Nah Jambore gue nggak ngelakuin itu. Dan anak-anak tuh tahu kalau itu ya emang set terbaik gue. Iya. Tapi ngebom gitu. Nah terakhir nih udah Gak pede lu bawain. 2 menitan lagi deh. Gak pede lu bawainnya udah itu aja. Susah nggak Suci? Susah banget lah. Susah ya? Susah banget lah. Itu kan ibaratnya kompetisi paling atas. Liga satunya lah kalau di sepak bola ya. Iyalah. Susahnya apa, Dek? Apa? Susahnya apa? Ya susahnya ya masuknya susah. Masuk. Menurut gue untuk bertahan di Suksesnya. Ya benar. Ya, Setelah itu. Ipin affiliate sekarang sama gue. Setelah itu susah ya. gimana caranya lo harus Ya contohnya sih benar sih lolos dari Suci. Jerry nggak bersinarnya sekarang setelah Comic X. Berarti ya intinya udah nggak apa-apa. Terakhir beda. Pesan lu deh buat penonton gue deh, kalau misalnya pengen stand up, pengen jadi stand up komedian yang tetap konsisten gitu, misal pernah ngebom pun, lu ada triknya, pasti lu pernah ngebom kan, tapi banyak tetap bangkit gitu. Gua di podcast minggu kurang Tapi kurang bukan ngebom. Lu kalau ngebom bilang aja ngebom, gak usah ada istilah kurang anjing. Belum satu ya? Apa? Iya. Iya, habis itu. Podcast minggu Sabtu ya? Iya. Sabtu malam minggu, Rabunya udah taping Suci 1, show 1. Mental gua udah kena. Oh, lu udah kena dulu di podcast minggu. Lah kena lah mental gua. Semua anak-anak ledekin gua. Terus apa Rabunya mau taping 1. Apa lu yang membuat lu bangkit dah, kasih tau dah penonton. Enggak, gua mikir gini, kan set podcast minggu yang gua pakai set di pre-show. Oh. Kan itu pre-show lucu kan? Iya. Nah, mungkin gua ada yang nonton kali. Enggak, mungkin gua pembawaannya salah atau emosinya salah. Gua mikir gua di situ aja sih. Nah, intinya gue tanya gimana cara lu bangkit dari perform yang ngebom gitu. Kalau gue nih, gue tontonin video gue pecah. Kalau gue tontonin video gue pecah, gue pernah nih pecah kayak gini nih. Gini. Yang penting pede ya. Pede, gini. Gue kemarin inget tuh komentarnya Bang Panji. Dek, jujur aja nih. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, beat belakang lu nih tipis punchline-nya. Tapi karena lu bawanya pede banget dan emosinya dapat, jadi pecah. Lu pede. Di panggung tuh 90% di panggung kalau kata gua. Pede aja, pede. Oke, pokoknya intinya kalau lu pernah tampil kurang, lu tampil berikutnya pede aja. Pede. Kalau dari pokoknya gua harus pede. Kalau lu emang jam terbangnya udah banyak, pasti lu kan pernah pecah juga, ya kan? Jadi ketika lu pernah down gitu, pernah ngebom, lihat aja video-video yang lu pecah biar lu ngebangkitin lagi gitu. Oke, gitu aja ya, ngobrol sebentar doang, jadi cuman ya 14 menitan ya. Nanti nomor rekening WA-in aja. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman. Nggak mungkin anjir. Nggak mungkin.